Halo semua, selamat datang kembali di Bas Pendidikan. Hari ini kita kedatangan tamu nih yang akan memimpin diskusi kita tentang John Calvin dari seorang Calvinis atau mantan Calvinis nih. Kak Kristen udah di sini ya Kak Kristen nih. Masih nunggu kali siap-siap ya. Di sini teman-teman udah ada yang familiar dengan nama John Calvin ya? Aduh, mati. Nggak ada yang familiar? Yes, Calvin saya nggak tahu. Yunus Yeremia, familiar, Calvin Klein tahu. Nah, nanti Kak Kristan mungkin bisa kasih penjelasan sedikit ya. Calvin itu sebenarnya kita semua terdampak ya. Salah satunya Terdampak ya. dari Kalau kolonialisme ya. iya, Udah datang ya, Kak Kristan udah bisa. udah. Hmm. Mantap. Mungkin kenalan dulu kali Kak Kristan nih, bagaimana keterlibatan Kak Kristan dalam Calvinisme dan apa Ya, posisinya sekarang? ya, saya lahir dan besar sebagai seorang Kristen Protestan ya. Aku Kristen, eh, bukan singkatan dari Kristen Protestan ya, tapi ya pokoknya dari kecil lahir dibaptis di gereja yang Protestan yang mendasari spiritnya berdasarkan pengajarannya John Calvin atau ya jadi basically aku ya seorang Protestan yang dibesarkan dalam iman Protestan yang tersistematisasi oleh John Calvin. Kita kan selama ini taunya Luther, Reformasi Protestan, tapi sebenarnya otak sistematisasi iman Protestan itu ya John Calvin gitu. Makanya kita taunya gerejaku itu gereja Calvinis dan yang banyak di Indonesia ini yang terkenal gereja Reform gitulah istilahnya. Itu sesuatu yang memang di banyak ber, di banyak berkembang karena sistematisasi yang dan strukturisasi yang dilakukan Calvin dalam agama kekristenan Protestan gitu. Kalau ditanya posisi sekarang, secara secara KTP ya Kristen Protestan, secara gereja di gereja yang mengaku sebagai Calvinis, tapi mungkin Calvinis sejati akan menganggap gerejaku sesat mungkin ya. Ya, maksudnya gereja yang Kristen mainstream itu udah jauh dari kebenaran yang hakiki, yang ortodoks gitu. Mungkin ya nggak tahu. Tapi selemah-lemahnya iman masih berusaha menjadi Kristen Protestan yang terpengaruh spirit Calvinisme. Walaupun terpengaruh oleh kesesatan-kesesatan yang kesesatan duniawi ya sayangnya. Nggak boleh nih baca-baca Gutierrez ya. Atau Sobrino. Iya. Udah kemana-mana. Jadi nggak tahu sekarang apa cuma ya secara basic kayaknya aku masih tetap Calvinis deh. Oke, Kayaknya. mantap. Kita nanti dimantapkan dengan pembelajaran filsafat pendidikan John Calvin kali ya. Dan ya mungkin banyak ini juga ya kalau di sekolah-sekolah Kristen di Hindia Belanda mungkin yang awal-awal itu juga Calvinis ya sekolah-sekolahnya. Iya karena kan dulu kan ya Gubernur Beran apa oh ya pemimpin Belanda Abraham Kuyper kan juga mau nggak mau pengaruhnya dalam sistem pendidikan pemerintahan di Belanda maupun politik etis yang mengarah ke Indonesia itu berpengaruh gitu. Eh, yang mungkin memunculkan narasi penjajah berjasa ya atau semacam itu kan. Jadi walaupun menjajah tapi berusaha untuk mendidik supaya menjadi jajahan yang baik gitu kan. Ya itu
khas prinsip apa ya? Nggak tahu mungkin kolonialisme juga, tapi kurang lebih memang posisi-posisi Kristen Protestan Reform Belanda yang anti revolusi, tapi melihat pentingnya tetap reform apa ya reformasi dalam struktur sosial masyarakat maupun agama gitu. Mau nggak mau berpengaruh bahkan sejak masa kolonialisme. Mantap. Tidak berlama-lama lagi, akan aku kasih tempat ini kepada Kak Kristan. Oke, thank you. Thank you. Ntar aku mau coba cara present. Ntar, sorry. Aku mau coba present dulu. Wait, masih aku coba cari caranya. Ntar aku share screen. Mana ya? Ntar. Kelihatan contekannya. Oke, jadi kurang lebih eh, ini sebenarnya bukan John Calvin ya, itu Calvin and Hobbes ya. Mungkin kalau ada yang tahu kartun-kartun ini, ada yang bikin animasinya, jadinya ini Thomas Hobbes, terus ini John Calvin gitu ya. Jadi eh, itu animasinya karena ya seneng aja lihat yang ya lucu-lucu gini. Tapi sebenarnya John Calvin itu adalah seseorang yang amat sangat serius ya. Aku tuh kalau ngelihat hidupnya John Calvin tuh ngelihat ini orang lurus banget dan posisinya cukup strict dalam begitu banyak hal ya. Cukup keras menentang kesesatan, mengkonfirmasi apa yang harus benar, apa yang salah harus ditekankan salah, tentang surga dan neraka, cukup cukup strict dan dipengaruhi oleh Agustinus ya. Dan kenapa pakai judul Universal Education for the Already and Not Yet? Karena satu, dia itu harus eh, diakui atau nggak diakui pada masa awal reformasi di Jenewa juga waktu itu masih terdapat semacam diskriminasi pendidikan secara amat sangat strict. Perempuan nggak boleh ini, kalau ini cuma buat orang elit yang mau menjadi pendeta atau kaum klerus. Tapi bagi Calvin penting pendidikan itu untuk approachable bagi semua orang, baik kayak maupun miskin maupun laki-laki maupun perempuan. Jadi itu adalah sesuatu yang penting yang mungkin didasari oleh prinsip iman Protestan yang melihat bahwa pekerjaan itu kalau di Katolik mungkin pada waktu itu ya mendidik itu harus kaum klerus dan kaum eh, kaum pendeta, pastor segala macam itu lebih tanda kutip lebih mulia gitu atau frater atau biarawan, biarawati. Tapi Calvin melihat bahwa istilahnya semua orang itu berhak mendapat pendidikan dan semuanya itu juga berhak mendapat status dan panggilan yang sama di mata Tuhan gitu. Jadi itu satu. Kemudian berikutnya adalah already but not yet. Ini mungkin agak aneh atau nggak jelas gitu, tapi already but not yet adalah prinsip yang penting yang dalam hidup Calvin maupun bahkan dari aku sendiri melihat sebagai seorang Kristen Protestan bahwa dalam iman, dalam anugerah Allah kita semua telah diselamatkan, bahwa pada akhirnya nanti kerajaan Allah akan kita rasakan ketika semua itu sudah berpulih, tidak ada air mata, tidak ada jarak antara manusia dengan Allah, dunia tanpa kelas, enggak itu Marx sih. Tapi ya visi-visinya orang Kristen yang ke arah sana juga kayak gitu. Tapi itu harusnya bisa dicicipi dari sekarang gitu. Not yet, mungkin dunia ini masih jauh sekali dari apa yang ideal di masa depan, tapi kita harus sudah bisa merasakan cicipan surgawi dari dunia di masa sekarang. Bagaimana menciptakan itu? Makanya penting untuk punya hidup landasan etis Kristen, Protestan, dan
pendidikan yang mendorong masyarakat, mendorong siswa-siswa juga untuk bisa membagikan cicipan kerajaan Allah itu. Itu prinsip yang idealnya lah, kurang lebih dari yang aku dapat ketika membaca tentang John Calvin ya. Oke, mungkin sebelum mulai dulu ya, beberapa disclaimer seperti biasa. Kita nggak menularkan pelecehan verbal atau kekerasan seksual di forum ini. Kita juga sama-sama belajar, nggak ada yang lebih superior atau inferior. Ya kita semua coba cari tahu, makanya di sini ya saling share aja. Mungkin aku tadi lihat beberapa nama yang kayaknya lebih Calvinis dan lebih Protestan dari aku gitu. Silakan sanggah atau ya perbaiki kalau misalnya aku ada salah menafsir John Calvin ya. Kemudian hargain pendapat seluruh peserta webinar, baik ketika berlangsung maupun setelah selesai, dan kiranya forum ini menjadi ruang aman dan inklusif untuk semua orang sehingga nggak diskriminasi berbasis apapun itu. Ya, kalau pelanggaran bisa kontak organisator acara. Oke, itu mungkin satu. Ya, siapa John Calvin? John Calvin adalah seorang yang sebenarnya kelas menengah ya. Dia kelas menengah dan punya punya kondisi ekonomi yang mungkin nggak privilege banget, tapi cukup lah. Cukup untuk punya akses. Ya, dia lahir di Prancis 10 Juli 1509, zodiaknya Cancer ya berarti ya. Terus dia itu juga anak notariat gerejawi, kemudian dia udah dapat pendidikan berkualitas sejak muda gitu karena orang tuanya, keluarganya itu dekat dengan gereja, ya, masih gereja Katolik ya waktu itu, dan dekat juga dengan keluarga kaya yang mau menjadi patron bagi Calvin waktu itu. Sehingga dalam hal ini amat sangat beruntung. Oke, dia tuh belajar liberal arts, bahasa Latin, kemudian teruskan. Dia tuh banyak banyak dibentuk oleh pendidikan hukumnya untuk nanti di kemudian hari bisa mensistematisasi apa saja yang dipelajari, apa saja cara dia beriman dan bagaimana bagaimana iman itu bisa diolah dalam apa ya? Dalam struktur agamawi yang lebih 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 bisa dipahami dan juga lebih bisa dikonkretkan. Oke, dan salah satu bentuk konkretisasi dari iman Kristen yang dia pahami, dia mengerti, dan dia baca, dan dia mendapatkan pendidikan itu waktu em, dia itu juga menulis ini sebenarnya magnum opusnya ya Institute of the Christian Religion, buku Sistematika Teologi Protestan tahun 1536. Nah, ini usia 27 tahun gitu. Dia usia 27 tahun udah bikin buku sistematisasi iman Kristen 2000 halaman paling ya. Kalian usia 27 ngapain aja gitu. Saya sih masih baru selesai skripsian ya, tapi ya udahlah. Oke. Kemudian siapa John Calvin? Nah, John Calvin ini kemu dalam pergumulannya dia memang pendidikannya yang baik dan dia juga bisa bekerja sebagai lecturer dan juga dia itu seorang yang bisa terlibat dalam dalam struktur masyarakat dan birokrasi di tempatnya waktu itu ya mungkin dan juga secara secara struktur gereja dia juga banyak terlibat. Dia tuh mengalami pertengkaran dengan gereja lokal dan karena itu dia sempat kabur ke Strasbourg pada 1538. Jadi dia di sana itu dia pernah berantem dengan gereja lokal, itu berantem dengan gereja lokal karena dia menolak memberikan perjamuan kudus pada orang yang masih berdosa gitu kan, nolak memberikan komuni gitu, berantem lah. Dia kan strict gitu. Pokoknya kalau belum bertobat, belum belum balik dari kesesatan, nggak boleh ini, nggak boleh mengerjakan agama karena itu melecehkan Tuhan segala macam. Ya itu pengaruh iman Kristen yang amat sangat dibingkai secara legal gitu. Dan dia itu juga kembali di Jenewa 1541 dan di sanalah dia mulai benar-benar menerapkan apa yang dipelajari, koneksi-koneksi yang dibangun untuk mulai kerja-kerja reformasi atas sistem pendidikan dan masyarakat Jenewa. Sampai akhirnya dia meninggal tahun 1564. Mungkin namanya itu nggak banyak terdengar dalam skena pendidikan atau pendidik karena
pada dasarnya memang John Calvin itu fokus utamanya adalah agama, kekristenan, penyebaran kekristenan, khotbah-khotbah, kemudian pendidikan agama kepada dari anak-anak. Tapi dari situ konsekuensi logisnya adalah dari cara dia memahami iman itu, dia jadi melihat bahwa pendidikan itu hal yang sangat penting dan karena itu menjadi secara diam-diam menjadi fokusnya walaupun dia nggak pernah nulis secara spesifik buku tentang pendidikan. Tapi dia melihat itu sebagai sesuatu yang harus menjadi poin penting untuk supaya apa yang dipahaminya secara iman itu bisa tersebar gitu. Kemudian ini secara singkat ya. Jadi ini gambarnya sebenarnya agak agak tanda panahnya kurang kurang kena gitu. Tapi pertama dia mendapatkan pendidikan di Paris dan juga tahun 1528 di usia 19 tahun dia menyelesaikan pendidikannya terkait ya pendidikan skolastik maupun humanis gitu. Dan dia tuh mengalami konversi dan konversi secara iman dan jadi seorang Kristen Protestan tuh tahun 1534 dan dia mulai kerja-kerja untuk mereformasi gereja terkhusus di Jenewa, suatu wilayah yang sebenarnya cukup cukup apa ya, nggak jelas ini Prancis atau Swiss masih independen gitu. Itu menjadi ruang bagi dia untuk berkembang dan mencoba menanamkan struktur reformasi secara iman maupun ilmu. Dan juga selama di Strasbourg, selama dia agak mengasingkan diri, dia belajar pedagogi yang kemudian dia bawa kembali kepada upayanya untuk membangun kota Jenewa. Dan di sini Buser itu juga adalah seorang yang cukup apa ya, punya pengaruh yang cukup cukup gede. Itu seorang reformer juga. Dan ketika kembali di Jenewa, dia mulai mengerjakan educational reform dan juga pada tahun 1559 itu adalah tahun ketika Genevan Academy didirikan. Itu yang nanti akan jadi Universitas Jenewa. Tapi itulah suatu mimpi dia tentang membangun institut pendidikan dengan struktur yang bisa memberikan pendidikan humanis Kristen gitu. Calvin meninggal tahun 64 dan dia kemudian menjadi international reform, dikenal sebagai reformer gitu, seorang yang mereformasi banyak hal, tapi utamanya tentang tentang agama dan ilmu pendidikan. Oke, secara pengaruh dan secara motivasi, Calvin ini banyak dipengaruhi oleh reformasi Protestan. Sebenarnya waktu Calvin itu baru baru apa ya, baru mengenal iman Kristen yang Protestan itu dia udah cukup secara umur udah cukup jauh lah di belakangnya Luther gitu. Luther kan eh, tahun eh, akhir 1400 awal 1500 gitu. Nah, waktu itu ya Calvin masih kecil juga kan. Jadi dia mungkin generasi selanjutnya dari reformasi Protestan. Tapi dia amat sangat dipengaruhi dan amat sangat dibangun bertumbuh dalam pengaruh reformasi Protestan dan di sini adalah keunikannya mungkin ada beberapa tuntutan demokratisasi agama. Misalnya pentingnya literasi untuk membaca Alkitab, makanya semua jadi belajar untuk membaca dan juga penggunaan bahasa sehari-hari alih-alih Latin karena ya ketika bahasanya cuma Latin gitu itu akan jadi bisa dilihat sebagai kontrol bagi sebagian pihak yaitu pihak klerus, pihak pendeta lah. Tapi harusnya nggak kayak gitu kan. Nah dari sinilah dalam pendidikan Calvin itu dia juga banyak dipengaruhi oleh filosofi humanis, banyak dipengaruhi oleh eh, in- fokus dari pendidikan humanis adalah untuk banyak kembali ke pendidikan klasik yang ada trivium, quadrivium yang dulu udah sempat banyak bahas tentang Plato gitu juga kan. Dan itu merupakan suatu suatu gerakan yang berusaha untuk melampaui pendidikan skolatisisme abad pertengahan yang banyak dikerjakan oleh mungkin ya sih sebelumnya pernah ya bahas Thomas Aquinas ya. Calvin ini cukup menjauhi dan mungkin agak kontra juga dengan Aquinas. Dia tuh banyak merujuk pada Agustinus terutamanya. Nah, dia tetap melihat pentingnya untuk
belajar filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles untuk mempelajari dunia sekitar mereka. Jadi dalam kurikulum sekolah di Jenewa itu yang murid-murid juga tetap harus menguasai Latin dan Yunani. Konteks kehidupan pribadi, koneksi bapak ya, bukan dalam artian bapaknya nyariin dia pekerjaan atau bapaknya nyariin dia akses walaupun dia nggak kompeten, tapi dia sebenarnya amat sangat pintar dari kecil, tapi ya dia saat keluarganya juga sadar untuk bisa mencapai pendidikan yang bagus, ada biaya yang harus banyak dikeluarkan gitu. Dan untungnya karena dekat dengan gereja dan juga dekat dengan keluarga kaya yang mau menjadi patron, dia bisa belajar di sekolah bagus dan bahkan pendidikannya bervariasi dari filsafat, teologi, sampai akhirnya diarahkan pada studi hukum gitu. Nah, pengaruh studi hukum ini memang cukup banyak berpengaruh untuk mengorganisasi dan menyusun struktur pendidikan gitu. Untuk akhirnya sampai dia bikin institusio, dia bikin struktur baiknya bagaimana, scaffolding pendidikan. Dan pada waktu yang sama juga Calvin mulai konversi, mulai melihat pentingnya iman Protestan. Itu semua sambil berjalan berjalan beriringan gitu. Dan di kemudian hari Jenewa yang sebenarnya kota yang secara itu bukan kota pendidikan lah, bukan kota pelajar atau apapun istilahnya itu, tapi itu kota yang cukup kering lah dalam sejarah pendidikan. Tapi itu bisa menjadi ruang praktek bagi Calvin untuk mereformasi pendidikan iman dan ilmu. Nah, pada waktu itu masalah di Jenewa ya, masalah di Jenewa itu utamanya satu, pendidikan formal di sana itu belum banyak tersistematisasi karena sejarah pendidikan di sana juga nggak terlalu kuat gitu. Eh, Dia Jenewa itu banyak jadi kota rebutan Perancis dan Swiss lah. Jadi di situ juga banyak banyak pengungsi dari ya di masa Eropa waktu itu kan lagi sering perang ya. Kemudian kedua ya gaji guru kecil semua. Walaupun ini kayaknya bukan masalah masa itu aja ya, tapi juga masalah sampai hari ini ya, sampai Menteri Keuangan kita bingung caranya. Harusnya melibatkan masyarakat ya gitu. Ya, nggak tahu lah itu masalah sekarang. Eh, langkah awal reformasi itu, langkah awal reformasinya adalah, nah ini yang penting itu. Ini mungkin jawaban bagi Menteri Keuangan kita ya. Dia Calvin itu udah melihat pentingnya mengutamakan legislasi atau mengupayakan supaya ada peraturan yang mengarahkan supaya ada pendidikan bagi semua anak dan bebas biaya gitu untuk murid miskin. Jadi yang tadi disebut sebagai universal education itu menjadi suatu hal yang Calvin tuh melihat penting supaya pendidikan itu nggak cuma dikontrol oleh pihak-pihak elit secara elit agama maupun elit ekonomi gitu. Dan masa itu kan juga memang era-era revolusi industri yang mulai mulai riak-riaknya mulai muncul ya. Jadi kelas menengah juga mulai tumbuh dan kapitalisme mulai berkembang dan kelas menengah yang bertumbuh karena industrialisasi itu akhirnya menciptakan kesadaran bahwa penting loh untuk menciptakan komunitas borjuis ya. Waktu itu kan komunitas borjuis mulai tumbuh melawan komunitas ya feodal-feodal yang menguasai itu. Pentingnya pendidikan untuk ya pansos ya. Sebenarnya ini masih sampai sekarang juga ya kelas menengah zaman sekarang kan juga masih ngeliat gitu ya. Penting pendidikan untuk mobilitas ekonomi dan penting sekolah untuk perkembangan sekolah itu dilihat penting juga untuk menunjukkan prioritas terhadap pendidikan karena modernisasi ekonomi. Jadi pertumbuhan industri di Jenewa maupun di negara-negara di wilayah sekitarnya juga itu merasuk kepada menginfluence Calvin untuk melihat pentingnya membangun sekolah yang memberikan pendidikan yang sehat dan pendidikan yang berbasis Alkitab, tapi juga bisa memanusiakan manusia dan bisa membuat manusia menjadi kontributor yang baik di gereja dan masyarakat. Oke, sebelumnya memang sebelum pendidikan humanistik itu filosofi Thomisme itu menjadi cukup cukup apa ya mendominasi kalau pendidikan yang memang memberikan penekanan perbedaan keras antara manusia dan ilahi gitu dan juga eh, akhirnya di masa itu ya teologi itu ratu ilmu pengetahuan lah mungkin teman yang lebih ngerti skolatisisme dan abad pertengahan pendidikan gimana bisa bisa clarify gitu tapi eh, pendidikan di masa itu tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan elit gitu, laki-laki di gereja, di pengadilan, di birokrasi, sehingga satu terbatas juga dan
secara akses terbatas dan juga nggak ada struktur waktu pendidikan yang pakem gitu. Kalau sekarang kan ya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan di masa Calvin itu secara timing itu juga mulai disistematisasi. Tapi sebelum itu nggak ada yang spesifik ini harus berapa tahun. Pokoknya udah dianggap siap aja gitu oleh mentornya, oleh patronnya gitu. Jadi ya itu itu nanti akan menjadi suatu yang diperjuangkan oleh Calvin juga. Kemudian juga pendidikan humanisme itu mengarahkan untuk kembali kepada klasik. Jadi Calvin sendiri juga melihat pentingnya untuk tetap belajar lah, trivium lah, Latin grammar, retorika, logika, kemudian quadrivium, aritmatika, geometri, astronomi musik. Ini kita waktu bahas Plato, Aristoteles dan yang lainnya tuh udah bahas terus ya. Dan Calvin juga melihat pentingnya itu karena walaupun itu mereka istilahnya apa ya, orang-orang Yunani itu kan ya istilahnya heathen ya, kafir lah ya. Jadi kalau tapi tetap dilihat bahwa oh itu penting untuk dipelajari karena semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi salah satu aku nggak ingat ini Calvin yang ngomong atau sebenarnya ini istilah di kemudian hari Calvinisme gitu. Tapi eh, satu istilah yang terkenal ada all truth is God's truth gitu. Jadi semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi mau apapun itu mau yang ngomongin kebenaran itu orang Yunani, orang Yahudi, laki, perempuan, queer, ya waktu itu nggak tahu ada queer atau diakui atau nggak queer atau enggak gitu. Tapi itu adalah kebenaran gitu, kebenaran adalah kebenaran gitu kan. Eh, nah, ini secara beberapa kontribusi pentingnya, aku ingin membagikan beberapa yang tadi udah sebenarnya udah cukup banyak kita sebut-sebut ya, yaitu perluasan pendidikan untuk golongan yang berbeda, termasuk perempuan dan underprivileged. Kemudian model pendidikan gimnasium itu menggabungkan sekolah-sekolah kualitas rendah jadi pusat pendidikan yang lebih besar, lebih 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 terstruktur. Kayak misalnya di era Calvin itu akademi itu ada dua, sekolah privata dan sekolah publika. Sekolah privata itu sampai usia 16, sekolah publika itu sampai tingkat universitas. Dan juga, nah ini yang sebenarnya amat sangat berkaitan dengan bagaimana Calvin memandang pendidikan. Pentingnya pendidikan yang dipandang dari lensa ideal agama dengan visi tertuju pada akhirat atau afterlife gitu. Maka bagi Calvin, etika, eskatologi, dan edukasi itu adalah tiga hal yang amat sangat berkelindan berkaitan. Eskatologi adalah ngelihat ngelihat di kemudian hari lah, afterlife gitu, melihat masa depan itu kayak gimana kan kita di agama juga belajar lah. Abrahamik kan suka banget bahas masa depan, masuk surga, neraka, dan segala macam gitu. Ini juga menjadi suatu hal yang amat penting oleh Calvin. Sehingga dua doktrin dalam Kristen Protestan yang dianggap penting oleh Calvin itu juga predestinasi, ya walaupun mungkin ada debat lah, Calvin nganggap seberapa penting si predestinasi atau dan juga sola gracia. Predestinasi itu basically adalah melihat bahwa Tuhan itu telah menetapkan segala sesuatu dari awal hingga akhir. Mungkin kesannya kalau mungkin yang ya baca New Atheist gitu kayak Dawkins dan lain determinisme gitu lah. Jadi semuanya itu udah ditentukan gitu. Cuma determinisme itu kan konsep yang ateistik ya. Tapi kalau di predestinasi itu ya semua udah digariskan oleh Tuhan gitu. Tapi bagaimana digariskannya gitu kita nggak tahu kan detail-detailnya bagaimana. Jadi dari situ makanya Calvin melihat pentingnya bagi kita tuh melihat ya udah semuanya itu adalah anugerah Allah gitu. Kita hanya bisa bergantung pada anugerah semata gitu dan bagaimana pada akhirnya nanti itu kita nggak tahu gitu. Tapi adalah hak bagi kita untuk terus mengupayakan mengerjakan supaya apa yang ada dipahami sebagai zaman akhir di surga atau apapun itu bisa menjadi suatu hal yang dirasakan dari sekarang. Walaupun visi Calvin soal ini lebih cenderung disiplin ya, harus belajar katekisasi, katekismus, pendidikan ini strict, hukuman, reward, punishment segala macam. Tapi mungkin itu yang kemudian di kemudian hari diinterpretasikan dengan lebih luas, bagaimana menghadirkan surga di bumi dan dan lain sebagainya gitu. Makanya yang tadi itu aku nyebut already but not yet itu adalah prinsip yang amat sangat penting gitu karena
ya already bahwa semuanya itu telah akan dipulihkan. Eh, Tuhan itu udah menggariskan gitu. Tapi not yet kita nggak tahu bagaimana akhirnya nanti. Jadi adalah tugas kita untuk mengerjakan bagian kita untuk menghadirkan kerajaan Allah gitu. Dan di sini juga efeknya adalah semua berhak bergerak menuju akhirat yang ideal tanpa memandang laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau aku coba merefleksikan itu salah satu ayat kuncinya adalah dari Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi ini adalah suatu poin penting yang sebenarnya mungkin interpretasi Calvin agak beda, tapi kita juga jadi melihat bahwa dalam iman Kristen yang dipahami Calvin itu tidak ada pemisahan bahwa semua semua orang berhak untuk memperoleh keselamatan dan akhirat yang layak gitu. Ya mungkin kita bisa interpret macam-macam ya. Oh berarti dalam Kristus nggak ada laki dan ada perempuan, semua queer gitu ya misalnya. Tapi ya even if it's true ya dalam Kristus dalam interpretasi selanjutnya tidak ada diskriminasi gitu. Aku aku nggak terlalu mendalami Calvin bagaimana memahami demokratisasi agama, demokratisasi pendidikan, tapi walaupun ada tekanan-tekanan misalnya dari pemerintah pada waktu itu, makanya di tingkat sekolah privata itu bisa laki-laki dan perempuan, di sekolah publika cuma buat laki-laki. Nah, karena perempuan dibatasi perannya secara religius dan birokratis ya. Jadi mungkin Calvin juga ya dalam hal ini agak-agak hipokrit ya. Tapi di kemudian hari dalam dalam iman Protestan itu cukup cukup bervariasi ya. Walaupun mungkin agak dianggap sesat, tapi let's say mulai ada pendeta perempuan, kemudian ada pendeta queer juga, dan itu merupakan sesuatu yang efek dari bagaimana Calvin mencoba mereformasi gitu. Walaupun mungkin kalau Calvin hidup di sekarang dia juga pusing ya kenapa kenapa semuanya begitu sesat gitu. Tapi itulah yang coba dirintis dari Calvin karena Calvin juga melihat ketidakadilan oleh agama pada waktu itu terutama oleh gereja Katolik gitu. Jadi pendidikan itu juga Calvin lihat penting untuk didemokratisasi seperti halnya dengan agama Kristen. Oke, upaya pendanaan pendidikan. Jadi pada waktu itu sebenarnya sebenarnya apa ya? Eh, ada ada skisma dari gereja Katolik. Jadi di Jenewa itu mulai ngerampas-rampas propertinya Katolik gitu. Kemudian dijual-jual. Nah, ternyata dari dana itu Calvin bisa mengarahkan supaya membentuk dana untuk membiayai pendidikan bagi anak-anak miskin, bagi setelah Jenewa merdeka dari Savoy gitu. Jadi Calvin berusaha memikirkan dana yang tersedia di pemerintah gitu dengan segala koneksi yang dia punya, gimana caranya supaya ini bisa membuat akses pendidikan lebih luas bagi orang-orang di Jenewa. Sementara orang Jenewa sendiri cukup banyak yang refugee ya karena banyak pengungsi perang juga waktu itu Eropa ya, kayak tadi aku bilang cukup lagi sering perang gitu. Dan dia berusaha menggunakan koneksi keluarga kayanya itu untuk mendanai pendidikan di Jenewa gitu. Itu kontribusi penting soal upaya pendanaan pendidikan dan juga literasi bahasa sehari-hari. Kayak tadi disebutkan penting untuk bisa mengakses kitab suci dengan bahasa lokal. Sementara Katolik pada waktu itu emang menekankan regulasi aliran informasi dengan mempertahankan ibadah dan teks Latin gitu. Kemudian ya ini tadi udah sebenarnya udah cukup banyak yang dibahas juga gitu. Dia menciptakan struktur-struktur yang lebih lebih kuat gitu. Eh, Entah itu pembagian grup kelas sesuai usia dan kemampuan, kemudian fungsi esensial pendidikan untuk menyiapkan siswa-siswa yang di kemudian hari bisa berkontribusi dan juga bisa menggunakan infrastruktur yang baik gitu. Penyusunan infrastruktur staf yang mapan dan hierarkisnya teratur gitu dari rektor, kepala sekolah, supervisor, guru dan guru mulai mungkin mulai mengalami profesionalisasi di masa ini. Jadi guru itu nggak semata jadi monopoli oleh kaum pendeta gitu. Tapi guru adalah profesi gitu. Kemudian eh, Akademi yang didirikan Calvin ini pun menarik banyak murid dari berbagai negara Eropa dan juga dari Amerika juga, dari Skotlandia, dari Belanda. Salah satu bentuk powernya itu juga adalah di Prancis negara Katolik waktu itu ternyata bisa memberikan akses bagi kaum Huguenot yang merupakan minoritas Protestan.
mereka tetap mendapatkan hak-haknya. Itu banyak dipengaruhi oleh influence bagaimana pendidikan Calvin itu berpengaruh bagi mereka untuk mengerti dan juga mengupayakan hak politiknya. Oke, jadi key insights-nya ya tadi pendidikan untuk membangun masyarakat agamis yang lebih baik. Nah, di sini dia melihat pentingnya katekismus yang adalah manual doktrinal tanya jawab untuk mengajar orang gitu. Yang mana itu udah ada dari kecil dari tingkat eh, dari tingkat ya masih pendidikan awal gitu. Konsekuensinya adalah akhirnya jadi menekankan banyak penerbitan dan cetakan yang lebih masif supaya makin banyak yang baca gitu. Dan ini adalah sesuatu yang cukup baru gitu. Katekismus itu atau manual doktrinal pendidikan iman gitu yang tertulis, yang dicetak gitu, itu sesuatu yang belum ada di abad pertengahan gitu. Dan itu ditulis di bahasa sehari-hari sehingga ini juga adalah bentuk demokratisasi pendidikan walaupun kita mungkin sekarang melihatnya kok kayak cuci otak ya atau kayak ya indoktrinasi lah. Oke, dicetak, diajarin, disuruh hafalin atau diapain gitu. Tapi itu merupakan bentuk-bentuk reformasi yang muncul di kala itu. Kemudian eh, pentingnya kenapa itu semua penting karena ya inti dari iman Kristen yang dipahami oleh Calvin itu adalah supaya nggak bergantung pada filter kaum klerus untuk membaca Alkitab, supaya orang Kristen itu mengalami Allah secara langsung, nggak cuma dibatasi aksesnya oleh orang-orang elit gitu. Dan juga pentingnya key insight-nya juga adalah pentingnya scaffolding nature of education gitu. Itu penting justru sistem pendidikan dari fondasi atau literasi sedari dini. Oke, dan key insight yang berikutnya mungkin kalau kalian mulai sering dengar oh peran guru itu adalah panggilan ya walaupun itu mungkin sering kali jadi ruang untuk eksploitasi ya tapi di masa Calvin itu melihat pentingnya guru menjadi kalau seorang pendeta sekarang itu mungkin bilangnya guru menjadi arsitek jiwa gitu ya jadi eh, Calvin itu berusaha untuk menempatkan peran guru itu secara lebih tinggi secara sosial. Refleksinya apa? Refleksinya adalah bagaimana dia tuh melihat penekanan Yesus Kristus itu sebagai raja, imam, dan nabi. Nabi kan mengajar gitu, mendidik, dan itu merupakan peran sebagai bagian peran kenabiannya gitu kan. Nggak tahu imam atau nabi, aku lupa. Imam apa nabi yang didik itu? Ya pokoknya salah satu dari itulah. Jadi justifikasi teologisnya adalah bahwa guru harusnya melihat pekerjaannya itu sebagai panggilan seperti Yesus gitu. Jadi barang siapa yang jadi guru ya ingatlah kalian sedang meneladani seorang tokoh penting dari Palestina abad awal gitu bernama Yesus gitu ya. Ya itu mungkin justifikasi Calvin kalau lebih woke gitu kali ya. Hmm, dan itu yang merupakan suatu yang agak dinaikkan oleh Calvin. Pentingnya guru melihat pekerjaannya sebagai panggilan. Nggak semata guru itu pendeta yang kemudian punya kerja sampingan atau ya selain mendidik umat juga ngajar di sekolah gitu. Tapi nggak seperti itu. Guru juga bisa jadi profesional ya mungkin profesional di tahap di masa kayak gitulah, di masa awal itulah. Kemudian guru yang terpanggil pasti bersedia dilatih untuk training training him or herself juga gitu dan penting untuk mendukung peran guru yang krusial dalam masyarakat untuk mengerjakan panggilannya. Jadi Calvin juga melihat pentingnya training the trainers gitu. Jadi ya bagaimana guru juga bisa mendapatkan pendidikan maupun kemauan belajar karena melihat itu sebagai panggilannya gitu. Oke, jadi ini 7 prinsip guru yang baik menurut Calvin ya. Nggak tahu ini beneran Calvin yang ngomong atau Calvinis yang menginterpret bagaimana Calvin memahami guru yang baik gitu. Tahu kapan dan bagaimana mendorong murid, mengajar untuk memahami, jadi panutan yang baik untuk murid, menjalani hidup yang takut akan Tuhan ya. Jadi ya karena Calvin Kristen Protestan garis keras ya penting itu untuk guru living godly lives gitu. Jadi pemimpin dalam kelas dan komunitas, kemudian harus memberikan instruksi secara jelas dalam doktrin Alkitab gitu. Jadi eh, harus ada sudut pandang iman agama yang kuat gitu dan juga bersedia dilatih. Nah, ini mungkin eh, poin pentingnya juga adalah Calvin melihat pentingnya proses pembelajaran yang berlanjut di rumah. Orang tua harus terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Zaman sekarang kan seringkali ya orang tua yang berprivilege
menyerahkan pendidikan di sekolah-sekolah mahal ya, sehingga mungkin kadang-kadang beralasan, oh aku udah bayar mahal kok, cuma gini doang pendidikannya gitu. Tapi enggak. Kalian melihat bahwa keselamatan itu dimulai dari rumah gitu. Keselamatan menuju surga segala macam itu dimulai dari rumah. Jadi tugas orang tua lah untuk juga mendidik. Pendidikan itu berlanjut, pembelajaran berlanjut terus di sekolah, di rumah gitu. Itu kemudian secara kurikulum juga Calvin itu em, melihat pentingnya liberal arts dan ilmu yang tadi dibilang ilmu bukan orang percaya ya. Mungkin kesannya tetap diskriminatif ya, tapi mungkin poin pentingnya adalah bahwa bahkan dalam striknya imannya pun Calvin berusaha untuk melihat semua kebenaran itu adalah kebenaran Allah walaupun yang mengucapkan bukan orang Kristen misalnya. Dan juga pentingnya untuk bisa punya kualitas yang merata bagi murid nggak cuma ilmu dan pengetahuan tapi juga bagaimana mendapatkannya. Nah, pengetahuan itu harusnya mendorong seseorang untuk kreatif dan mampu memecahkan masalah secara efektif agar berkontribusi di gereja maupun birokrasi. Nah, kemudian warisan Calvin itu juga tadi mungkin udah agak disebut membuka ruang bagi ide tentang religius, politik, dan pendidikan yang baru. Beberapa nama nanti kalian bisa gali sendiri. John Knox, kemudian juga Universitas Leiden gimana, kemudian juga bagaimana universitas yang katanya nomor satu, nggak tahu sekarang nomor satu atau nomor berapa, itu dimulai dari pemukim Puritan, pemukim Reform dengan iman Kristen Protestan Reform itu yang dalam upaya kolonisasinya berusaha untuk memastikan ada pendidikan yang baik bagi para koloni-koloni mereka gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya emang kolonialisme gitu, tapi arahnya adalah orang Puritan dan yang mengikut melihat pentingnya pengajaran John Calvin itu juga melihat pentingnya pendidikan bagi orang awam gitu. Kemudian beberapa kesimpulan poin penting ini. Pendidikan berkualitas dari dini secara humanis dan ilmu agama yang kuat. Pentingnya pendidikan dengan bahasa sehari-hari dan literasi agar bisa membaca kitab suci. Struktur pendidikan dengan jangka waktu lebih jelas. Katekismus untuk pengajaran iman dan juga meningkatkan produksi percetakan. Dan scaffolding of information. All truth is God's truth dan juga peran guru yang dikaitkan dengan peran kenabian Yesus gitu. Dan juga efek reformasinya emang kemana-mana gitu. Walaupun dua yang disebut sini Belanda dan AS juga jadi negara kolonial gitu yang suka menjajah kemana-mana. Tapi mungkin itu juga beberapa pengaruh dari Calvin tentang melihat pentingnya pendidikan walaupun mungkin dengan cara menjajah gitu kan. Ya, kurang lebih itu tentang John Calvin dari apa yang aku pahami. Mungkin beberapa pantikan diskusi walaupun ya silakan gali lagi mau ngobrolin apa gitu. Pertama, cukupkah motivasi mengerjakan pendidikan entah itu guru, pendidik, bekerja kerja dan pendidikan formal informal? Cukupkah untuk melihat guru, pendidik, pengajar sebagai panggilan gitu? Ya, mungkin nggak cukup ya. Tapi bagaimana upaya-upaya perlu diretas agar secara sistemik semua pemangku kepentingan itu melihatnya sebagai panggilan, nggak cuma guru aja yang disuruh. Oh, itu pengabdian, panggilan gitu. Nah, itu mungkin satu yang bisa coba kita bahas gitu. Dan kedua, mungkin pengalaman atau share atau ide atau kalau ada gitu supaya administrasi pendidikan lebih terstruktur dan berpihak pada pendidik maupun terdidik gitu alih-alih pemilik modal gitu. Itu beberapa pertanyaan yang aku coba bagikan dan mungkin bisa diskusi atau apapun pertanyaan lainnya bahan obrolan lainnya tentang John Calvin dan pendidikan. Itu aja, thank you. Thank you, Kak Kristan. eh Jangan di stop dong. Share screen. Lupa langsung. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan juga nih dari Kak Yesaya. Sebelum ada katekismus ada Didace. Apakah penerbitan katekismus oleh Calvin terinspirasi dari Didace? Dari Kak Kristan. Ntar, aku harus share screen ya berarti. Ntar. Biar kelihatan. Aku nggak tahu sejauh itu sih karena yang dilihat John Calvin itu kan terutama Alkitab ya. Aku nggak ngelihat dia melihat pentingnya entah itu kitab Deuterokanonika, entah itu sumber-sumber non Alkitab yang dipandang penting di abad-abad gereja pertama gitu. Aku sih nggak ngelihat secara spesifik dia mengaitkan dengan Didache ya. Tapi pokoknya John Calvin itu melihat harus ada manual untuk mendidik anak-anak sedari dini tentang iman Kristen. John Calvin pernah bilang, nggak harus sebenarnya nggak harus aku yang bikin
bikin apa ya katekismus gitu, nggak harus apa yang bikin manual pendidikan agama gitu, tapi eh, pokoknya harus mengajarkan firman Tuhan yang benar gitu. Nah itu kan spesifik, itu kan ya apa ya istilahnya, ya namanya udah tafsiran gitu pasti ya bervariasi gitu. Jadi aku nggak yakin ada tarikan ke Didake gitu, tapi dia ngelihat memang pentingnya manual instruksi gitu. Aku justru ngelihat mungkin lebih pengaruh ya pendidikannya secara hukum dan yang klasik yang lebih teratur sih. Tapi mungkin kalau ada yang bisa jelaskan lebih jauh ya bisa klarifikasi juga. Mantap. Iya. Aku pengen share juga sih yang nomor dua kali ya, Iya. administrasi pendidikan. Sebenarnya ini yang paling kena di US juga ya, karena di sistem US kan ada Board of Trustees ini. Di Indo juga ada sih. Dan Board of Trustees itu dari konglo-konglo ya, pebisnis-pebisnis yang akhirnya nge-shift private institutions, termasuk kampusku Columbia, Harvard, UPenn semuanya dari fokus ke pendidikan jadi fokus sebagai properti gitu ya. Mereka beli tanah yang banyak di New York di mana habis itu disewain dan akhirnya masuk ke endowment, dibilangnya endowment buat pendidikan, tapi at the end, eh, jadi agen properti dan akhirnya sistem pendidikannya pun berubah. Kayak misalnya sekarang kita adopsi antisemitism law yang bilang kalau mengkritik negara Israel itu sama dengan mengkritik eh, semua orang Jewish gitu ya. Hmm. Dan iya itu jadi karena Board of Trustingnya sendiri datang dari bukan orang-orang pendidikan, mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka cuma ngerti gimana cara save funding dari pemerintah, dari Trump, gimana cara Hmm. dapat duit lebih banyak. Dan kemarin akhirnya itu dikritik banget ya sama Rashid Khalidi, dosen yang akhirnya keluar dari Columbia karena makin kacau. Dan Hmm. dia bilang masalah utamanya karena orang-orang di administrasi ini bukan orang pendidikan dan menganggap remeh eh, pendidikan itu sendiri gitu. Karena ya sistem pendidikan sebenarnya kompleks banget ya. Dan even orang pendidikan pun nggak semuanya bisa untuk jadi untuk mengurus. Tapi ini malah konglo-konglo yang nggak bisa kerja, yang cuman bisanya aja. Begitulah. Keren sih artikelnya Rashid Khalidi kemarin. Hmm. Nah, di sini ada gap juga nih. Definisi Ya. panggilan ini maksudnya apa ya? Aku nggak paham konteksnya di instansi pendidikan secara umum atau khusus diajarin Calvin. Atau lebih ke pemantik atau panggilan jiwa untuk merasakan eksistensi Tuhan atau curiosity to learn more and more. Nah, jadi sebenarnya Calvin itu melihat ini lebih ke pengerjaan pendidikan lah. Kan selama ini dibilang guru itu mengabdi atau ya pahlawan tanpa tanda jasa itu sebenarnya bentuk untuk ya bentuk untuk mengarahkan guru itu, orang itu melihat guru itu sebagai suatu yang mulia atau segala macam gitu. Jadi ini aku melihat guru sebagai panggilan itu nggak spesifik dalam ajaran Calvin ya, tapi lebih ke dalam pemahaman Calvin, panggilan itu adalah ngelihat bahwa Tuhan itu telah menetapkan tujuan bagimu untuk berkontribusi di dunia gitu. Ada yang bilang panggilan seseorang adalah menjadi pengacara, atau seseorang panggilannya menjadi artis, atau seseorang panggilannya menjadi guru gitu. Nah, guru ini dilihat oleh Calvin itu sebagai seseorang yang menjadi guru itu adalah seorang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, untuk apa ya? Untuk mengerjakan tugas mulia yang Tuhan percayakan gitu. Jadi definisi panggilannya lebih ke kayak gitu sih kalau aku lihat sih. Wah, mantap nih. Udah banyak juga di chat nih. Kalau ada yang mau jelasin sambil ngomong juga boleh ya, di resen aja ya, teman-teman. Resen aja, resen aja. Biar nggak suara ngebas doang nih dua orang. Tapi Mungkin mungkin Gaby mau share bagaimana sih ngelihat peran sebagai guru atau pengajar gitu. Apakah itu merupakan panggilan atau itu ngelihat sebagai passion lah istilah sekarang ya mungkin ya. Atau gimana gitu. Apa itu cukup sebagai suatu motivasi gitu. Itu aja sih. ya nanti resen ya kalau mau berpendapat. Sangat Mm-mm. dianjurkan. Tapi sebenarnya ada Kak Christine juga nih.
Kayak saya bentar deh ke chat dulu ya. Kak Christine, tren hari ini prodi dan fakultas kependidikan sudah sangat menurun karena menurunnya minat menjadi seorang guru. Karena berusaha tetap realistis, dalam kurung, panggilan dibarengi dengan kehidupan yang sejahtera, tutup kurung. Kemarin sempat ngobrol dengan teman kalau Unimed hari ini juga mulai kiblat kedokteran karena lebih meyakinkan untuk income kampus. Unimed apa ya? Universitas Medan ya, bukan ya? Oh, harus Medan. Oke, dari ke Cornell sekalian. Bang, mengingat teologi Calvin kemudian jadi quote-unquote kambing hitam bagi perkembangan etos kerja kapitalis, apakah reformasi pendidikan Calvin juga berperan dalam mengubah sekolah menjadi semacam quote-unquote base camp pelatihan buruh? Nah, mungkin boleh Hmm. Kak Kristen tanggapannya akan Kak Kristen dan Kak Cornell. Aduh, berat-berat ya. Ya itu yang Kak Christine bilang itu sebenarnya yang tadi sempat aku bahas tentang Calvin juga. Calvin itu masalahnya dia punya posisi tawar yang baik sehingga dia tuh punya koneksi yang baik dengan orang Jenewa, dengan pemerintah Jenewa, dia punya koneksi baik dengan patron-patron orang kaya sehingga dia dia bisa mengarahkan mereka untuk oke pentingnya pendidikan untuk ini dan itu gitu. Eh, Sehingga secara secara funding itu juga aman gitu. Pendidikan bisa lebih universal gitu. Cuma kan sekarang trennya udah makin kapitalis ya dalam artian kok semuanya jadi diarahkan ke Board of Trustees ya. Tadi dari ceritanya Nathan itu kok kayaknya tuh banyak terjadi di sekolah, bahkan di sekolah-sekolah yang ya di metropolitan lah gitu. Itu hal yang nyata gitu. Bergantung pada donatur. Jadinya orientasinya apa sih profit gitu atau orientasinya sebenarnya apa sih menyuplai buruh gitu. Itu yang sebenarnya juga banyak banyak kepikiran sih dan itu jadinya nyambung ke pertanyaan Cornell gitu. Apakah jangan-jangan sebenarnya reformasi pendidikan itu mengubah dari apa ya istilahnya? Dari ladang pencetak klerus menjadi dari ladang pencetak pendeta menjadi ladang pencetak buruh gitu. Sama-sama ladang pencetak kan jadinya. Jadi nggak manusiawi gitu. Tapi visi Calvin sebenarnya bukan bukan ke arah sana gitu. Visi Calvin adalah untuk menciptakan ya orang menciptakan untuk menghadirkan orang-orang yang bisa berkontribusi bagi masyarakat dan agamis gitu. Jadi orang Kristen yang bermasyarakat dengan sehat gitu. Masalahnya konteks hidup Calvin memang adalah kapitalisme gitu. Jadi dia melihat bahwa apa yang berlangsung di masa itu adalah sesuatu yang baik gitu. Baik dalam artian ya waktu itu kan sebenarnya feodal ya karena dalam kalau kita baca Marx itu kan ya tahapannya dari feodal jadi kapitalistik dulu kan dan mungkin di masa itu juga Calvin melihat bahwa ada perkembangan baik ketika ada demokratisasi dari yang kaum elit lagi raja maupun pendeta maupun pastor gitu untuk menjadi suatu yang lebih luas gitu bahwa di kemudian hari ternyata menjadi ladang pencetak buruh atau mesin pencetak sekrup-sekrup roda kapitalisme itu ya itu hal yang lain lagi gitu. Tapi aku rasa nggak exactly visi Calvin adalah soal kayak gitu sih. Gitu. Mantap. Kita mungkin ke KI Nah, saya nih dari saya. coba share, coba share. Monggo KI saya. Masih mute? Masih mute. Mungkin kita baca KGP dulu nih di chat. Dekanku jadi pengajar dan akademisi juga karena agama terlepas dari duitnya dikit atau enggak. Beliau ada umur 60-70 tahun. Beliau percaya bahwa berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada masyarakat itu termasuk kebaikan yang dimana pahalanya ngalir bahkan sampai meninggal. Terpengaruh oleh pengalaman personalnya dengan didikan Buya Hamka saat muda. Dan itu termasuk bagian dari cara untuk beriman juga menurut beliau. Menarik ya. Sebenarnya nggak boleh dilepaskan dari upah kecil ya. Harusnya guru-guru dan akademis ini harus berserikat nih. Bikin sedikit serikat pekerja kampus atau sejenisnya dan memperjuangkan bersama-sama. Karena kalau enggak ya makin ditekan tuh kayak Sri Mulyani. Masa negara harus
bayar guru katanya. Itu udah terang-terangan banget ya. Kacau sih. Serikat pendidik. Yes, mari berserikat. Dari kayak saya udah bisa unmute kah atau kepencet sebenarnya ini Reksannya? Ternyata kepencet kita panggil-panggil. Oh, Gimana cara? Ini udah bisa unmute ya? dah, monggo. Udah Udah. unmute ya? Sorry, sorry. Yes. Mute lagi ini tadi. Halo, ini ke-mute lagi nih kayak saya. Mute lagi nih. Oh, sorry. Masih Halo, ke mute. coba kita kayak yes to unmute. Oke, Setiap oke, ke-mute lagi. Ya, ya, udah. udah. Oke. Oke. Jadi eh, setuju sih tadi. Mungkin eh, kesannya itu seolah-olah Calvin ini kan yang yang menyenggol domino dan ujung-ujungnya yang berkembang adalah kapitalisme. Jadi seakan-akan tujuan awalnya memang untuk kapitalisme, padahal belum tentu mungkin Calvin bertujuan untuk membangkitkan kapitalisme. Cuman saat itu kebetulan ya pragmatis, apalagi kalau misalnya tadi dilihat dari konteks sejarah, kota Jenewa seperti apa. Jadi waktu itu memang pendidikan mungkin difokuskan untuk pendidikan untuk ilmu-ilmu teknis gitu. Jadi termasuk eh, untuk industri, untuk mencetak guru, untuk mencetak masyarakat yang bisa bekerja lah istilahnya. Jadi eh, seakan-akan eh, terkesan sangat kapitalis, tapi karena memang kebutuhan saat itu dibutuhkan orang yang bisa bekerja gitu. Jadi eh, dominonya bergerak ke arah kapitalis. Nah, untuk pertanyaan yang diskusi yang kedua, poin yang kedua itu, bagaimana kita mengatasi arah pendidikan yang mengarah ke pada kapitalisme itu? Eh, Sebenarnya ya kayaknya udah cukup jelas ya, ada dua kutub dalam pendidikan. Jadi ada pendidikan yang lebih mengarah ke filsafat, lebih mengarah ke hulu, ada pendidikan yang mengarah ke teknis, pendidikan vokasional atau pendidikan teknis atau eh, misalnya D3 atau sarjana muda yang disiapkan untuk langsung bekerja di industri. Dan menurut saya sih ada satu hal yang perlu dipikir ya, ada satu hal yang perlu dicatat bahwa eh, jalur apapun yang dipilih, sebenarnya kita nggak boleh kehilangan eh, ide besar tentang kemanusiaan gitu, bahwa semua manusia sama, baik yang eh, mereka baik mereka yang ahli di bidang hulu, di bidang filsafat, maupun mereka yang bekerja di bidang teknis, pada dasarnya sama. Jangan jangan malah kita mundur lagi ke feodalisme, menganggap bahwa oh kalau yang eh, mau mau belajar filsafat, yang mau belajar ilmu-ilmu tinggi gitu, atau sains murni, itu sifatnya tuh lebih mulia daripada yang belajar ilmu teknik, yang mau jadi tukang. Dan kita bahkan kita pakai istilah-istilah, oh ini orang cuman bakal jadi sekrup-sekrup kapitalis. Walaupun mungkin ucapan itu nggak sepenuhnya salah, kritik itu diperlukan untuk mengingat kembali bahwa kita sebagai manusia tujuan akhirnya tuh bukan cuman ekonomi. Ibaratnya uang diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk uang gitu. Yang menjadi masalah kan ketika kapitalisme muncul, keinginan manusia keinginan manusia itu yang nggak pernah puas. Nah itulah yang jadi tujuan utama gitu. Eh, Sebenarnya ini cukup menjadi permasalahan yang lama saya pikirkan juga sih, yang cukup bikin
pikiran gitu. Sebenarnya kenapa sih kapitalisme itu ada? Kalau menurut pendapat saya ya, ini bukan suatu teori, tapi menurut pendapat pribadi saya, eh, titik titik paling penting dari ekonomi kapitalisme itu adalah keinginan manusia nggak yang tidak pernah puas. Jadi driving force dari ekonomi kapitalis adalah keinginan manusia gitu. Jadi kita mau makanan yang enak, atau kita mau tempat tinggal yang nyaman, atau kita mau apapun yang mau kita konsumsi, itu yang jadi driving force. Makanya dalam kapitalisme, untuk mewujudkan kapitalisme, kita punya sistem perbankan modern, kita punya sistem hutang dengan bunga gitu, kita punya kartu kredit. Jadi eh, orang-orang dipancing untuk punya keinginan, dan untuk mengejar keinginan itu orang akan bekerja secara produktif, dan nanti produktivitasnya itu untuk memenuhi keinginan orang yang lain gitu. Tapi masalahnya karena itu sangat berpusat pada manusia, pada keinginan manusia, nah makanya itu menjadikan dan keinginan manusia itu kan belum belum tentu benar. Itu keinginan manusia sebenarnya ya sama aja dengan keinginan binatang gitu, sama aja dengan keinginan eh, itu hanya eh, keinginan manusia itu perlu dilihat juga sebagai sesuatu yang perlu dikendalikan. Kalau misalnya nggak dikendalikan, ya bahaya. Soalnya manusia punya kemampuan untuk bekerja sama, dan bisa ya akibatnya kalau kita cuma mengikuti keinginan pribadi kita, keinginan hati ya, kita mengalami degradasi ekologis, kita mengalami kerusakan alam, terus juga mungkin sempat udah disinggung ada kolonialisme. Itu semua kan kalau ditarik eh, ke awalnya adalah eh, dari keinginan manusia itu sendiri yang mau mau menikmati sesuatu yang lebih gitu. Keinginan yang tidak pernah puas itu. Ya permasalahannya karena manusia punya daya yang kuat, manusia bisa mewujudkan keinginan itu apapun konsekuensinya. Itu sih menurut saya yang perlu diperhatikan. Thank you kayak saya dari Kakisan ya tanggapan lu sebelum ke Kagep. Eh, nggak ada tanggapan spesifik sih ya. Emang ya itu concern-concern kita juga ya bagaimana eh, kita itu bahwa mungkin tanda kutip kapitalisme itu menolong untuk pendidikan jadi lebih demokratisasi gitu. Tapi bagaimana untuk melampaui itu supaya nggak cuma mendemokratisasi dari awalnya menjadi milik elit, tapi menjadi milik semua orang, tapi semua orang jadinya eh, tunduk pada elit gitu. Tapi melainkan bagaimana supaya pendidikan itu bisa menolong orang untuk bisa nggak ada lagi elitisme gitu. Itu mungkin suatu yang memang susah ya, dan saya juga bukan pendidik, saya juga bukan administrator pendidikan gitu. Nggak ngerti tarikan-tarikannya, kepentingan-kepentingannya, dan bagaimana entah uang, entah itu keinginan-keinginan manusia itu begitu berpengaruh untuk apa ya, merenggut merenggut ruang-ruang yang seharusnya sehat untuk belajar, untuk berkembang, untuk bermain gitu. Tapi ya mungkin itu sih yang makanya aku muncul beberapa pertanyaan pantikan ini karena aku juga bingung gitu. Itu. Kaget mungkin mau ngomong. Bentar-bentar, aku mikir dulu sebentar. Eh, Sebenarnya aku mau ngomong yang nomor dua sih, karena emang apa ya, pengalaman tentang pendidikan yang lebih berpihak terhadap elit itu terjadi gitu, dan bahkan eh, ini konteks dulu ya, dan disclaimer, aku tidak menyebutkan nama instansi, dan aku tidak mau memojokkan satu instansi tertentu untuk merusak reputasi mereka. Tapi memang dalam instansi pendidikan yang pernah aku eh, lihat, emang hampir secara keseluruhan sistem pendidikannya tuh emang fokus ke apa ya, kepentingan pemilik private sih. Jadi dalam universitas ini, meskipun rektor itu secara posisi akademik dia yang paling tinggi ya, tapi segala keputusan universitas, aturan,
bahkan sistem yang ada di universitas itu masih mementingkan arahan dari pemilik pemilik yayasan yang dimana yayasan ini eh, dia punya kontrol terhadap kota industrial tersebut itu loh. Jadi kayak nggak independently academic tapi masih tergantung sama swasta gitu. Dan I'm so sorry for saying this, tapi jatuhnya mahasiswa itu dijadiin kapital sih buat nyari dan nyari lagi duit. Dan memang asal muasal universitas ini munculnya juga karena kapital, karena kerjaan gitu, bukan purely pendidikan supaya pintar gitu. Dan seiring berjalannya waktu, em, apa ya, aku ngelihatnya elitis ini dia lebih fokus untuk menambahin kuantiti mahasiswanya sebagai bagian untuk nyari uang, tapi cukup sedikit untuk memperbagus atau memperbesar kualitas dari instansi pendidikan itu sendiri gitu loh. Jadi duitnya bukan fokus untuk ningkatin kualitas dari instansi pendidikannya, tapi uangnya malah aku nggak tahu uangnya kemana, tapi at the end of the day apa ya? eh Jadinya kayak bukan lagi secara apa ya, secara literal pendidikan equals to memberikan knowledge supaya mahasiswa ini bagus, tapi lebih kayak kita kamu kamu mahasiswa masuk ke universitas ini supaya dapat quality yang baik, tapi cara kamu dapat quality pendidikan yang baik itu kamu harus bayar segompoh uang ke kami. Tapi at the same time, setelah kamu lulus dari universitas itu, there is no guarantee that you're gonna become, sorry bahasa Inggris, kamu tidak ada garansi kayak kamu akan kemana gitu. Paham kan maksudku? Jadi kayak dikapitalisasi gitu loh, bukan beneran mencerahkan kehidupan bangsa Indonesia 2045 gitu. Em, itu dari perspektifku ya, sebagai mahasiswa, oh, oh my God, sebagai pernah bagian dari instansi pendidikan swasta gitu. Itu yang aku lihat. Tapi kalau dari negeri sendiri, mungkin sistemnya berbeda ya. Fundingnya juga beda, uangnya dari mana juga gimana gitu. Jadi mungkin ada perspektif dari PTN-PTN juga. Makasih. Thank you Kak Gep buat sharingnya yang tentang melihat ya bahwa apa ya istilahnya kok malah yang terdidik malah jadi yang dididik itu malah menjadi objek untuk diuangkan gitu ya malah jadi bahan untuk mencari donatur gitu lah mungkin istilahnya atau mencari supaya duitnya masuk gitu lah ya mungkin itu sesuatu yang concern yang penting juga dan itu sih yang aku juga nggak punya yang memantik aku untuk punya pertanyaan nomor dua ini gimana sih eh, kenapa pendidikan jadinya fokusnya mengarah kepada kepentingan orang yang punya duit gitu. Sementara Calvin mencoba mengarahkan bahwa justru orang yang punya duit itu yang tunduk sama yang pengen mengadministrasi pendidikan secara sehat gitu ya. Nah itu mungkin aku jadi ngeliat itu pentingnya kemampuan untuk menavigasi di dunia politik maupun di dunia masyarakat yang cenderung penuh tarikan-tarikan gitu dan itu mungkin sesuatu ilmu yang aku nggak tahu gimana cara dapat dari Calvin karena dia kan seorang yang juga amat sangat terlibat dalam masyarakat Jenewa pada waktu itu ya. Itu sih yang paling aku kepikiran gitu. Mungkin Kak Nathan ada ada pantikan lain? Iya, em, ya setuju sih sama Kak Gap juga. Kalau sekarang tuh zamannya ini juga franchise sekolah ya. Orang-orang bikin sekolah buat dijual lagi ke daerah-daerah gitu. Ada lulusan-lulusan US juga nih orang-orangnya. Kuliah tinggi-tinggi mahal-mahal. Oh, ternyata buat franchise sekolah.
Tapi kita di di chat juga ada nih dari Kak Fajar. Bang, izin bertanya, apakah Calvin ikut menyoroti tentang konsep pendidikan kapitalistik seperti halnya guru hanya sebagai objek pengetahuan dan murid hanya sekedar gelas kosong yang harus diisi dengan ilmu yang bisa didapatkan di kelas? Apakah Calvin mempunyai konsep pengajaran tentang ilmu pengetahuan yang berkontradiktif dengan realitas sosial? Oke, apakah punya konsep pengajaran tentang ilmu pengetahuan yang kontradiktif dengan realitas sosial? Apa ya, tergantung karena kadang orang itu dalam beragama jadi nggak dapat perspektif realitas sosial yang baik atau mungkin jadinya kadang terdetach ya. Tapi aku melihat Calvin itu cukup cukup terkoneksi dengan realitas sosial di sekitarnya. Masalahnya Calvin itu bukan masalahnya ya. Tapi Calvin itu selalu berusaha melihat realitas sosial dengan kacamata iman Kristennya. Jadi Calvin mungkin nggak terlalu, aku mungkin melihat Calvin nggak mendalami kapitalisme atau mendalami ideologi ekonomi yang berperan di masa itu secara spesifik ya. Dan masa itu kan juga nggak ada sosialisme atau segala macam, adanya suatu pergeseran zaman yang awalnya berpusat pada elit, jadi memperbesar ruang pada istilahnya kaum borjuis gitu. Mungkin aku ngelihatnya Calvin juga kalau kalau ba- paruh awal pertanyaannya itu Calvin ngelihat bahwa anak-anak itu nggak harusnya nggak cuma dijejalin aja gitu karena kan itu sesuatu yang sebenarnya sifatnya cukup abad pertengahan ya medieval gitu mungkin kalau ada yang bisa koreksi boleh koreksi gitu tapi Calvin juga ngelihat pentingnya untuk terus dimasukin ilmu iman Kristen itu sedari awal dan biarkan mereka memproses tapi yang pasti fondasinya harus dikuatkan dulu gitu untuk bisa bisa menavigasi bagaimana memproses ilmu, menavigasi hidup di masyarakat dan sebagainya. Jadi aku ngelihatnya concernnya mungkin bukan kontradiktif dengan realitas sosial, tapi realitas sosialnya oleh Calvin dipandang dari kacamata iman Kristen yang ketat yang dipegangnya gitu. Bahwa itu mungkin bisa menjadi suatu yang kontradiktif dengan realitas sosial, bisa aja gitu. Tapi Calvin juga adalah manusia anak zamannya. Dia dibentuk di konteks itu dan dia mungkin ngelihat bahwa gelas kosong yang harus diisi ilmu itu adalah bagian yang tetap penting sebagai fondasi. Makanya dia bikin katekismus, bikin bikin edaran edaran catatan pelajaran iman yang harus dimengerti, tanya jawabnya bagaimana. Tapi lebih dari itu ya biarkan itu berjalan gitu. Walaupun tentu Calvin punya poin kalau bisa taat gitu. Kalau bisa menjadi seorang Kristen yang berkontribusi bagi masyarakat. Mungkin kayak gitu sih. Mantap. Thank you Kak Kristan. Ini ada juga dari Kak Eca juga nih di chat setuju naluri manusia perlu diarahkan dengan baik sehingga pemenuhan kebutuhan pendidik purely kebutuhan bukan sekedar keinginan atau nafsu semata. Sehingga dari situ perlunya keseimbangan kualitas ajaran yang diajarkan dan pendidik juga manusia yang perlu memenuhi kebutuhannya. Oke, mantap. Oke, oke. Dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau menanggapi, mau memberikan pertanyaan yang lebih sulit ke Kakak Kristan nih? Atau mungkin ada yang mau sharing ya, entah itu pendidik atau yang lain gitu. Bagaimana sih kalian ngelihat eh, sudut pandang tentang guru itu sebagai profesi yang mulia tanpa tanda jasa, eh, agung gitu, atau istilahnya apa ya, krusial gitu dalam masyarakat gitu. Tapi secara secara kompensasi akhirnya dipaksa ngelihat kalian kan pengabdi kalian kan ingin berkontribusi gitu apalagi dengan akhir-akhir ini lagi ada concern soal ya yang baru diangkat menteri yang dibahas menteri keuangan kita kemarin itu loh. Eh, Gimana sih kalian yang mungkin banyak terlibat sebagai pengajar atau pendidik bagaimana kalian mempertahankan bara bara passion itu sementara secara realistis gaji guru kecil gitu misalnya.
menyeimbangkan antara realitas yang mengecilkan guru dengan idealisasi guru itu keren gitu. Mungkin ada yang mau share? Hmm. Ini kayak saya mau ngomong apa? Enggak. Nih, guru-guru yang biasa nih belum lagi absen nih. Biasa Kak Dimas nih. Iya. Oh ya Kak Dimas ya. Oke, oke, oke. Atau nggak harus guru juga sih, yang mau share juga boleh. Udah. Nah, kayak saya boleh? Ya, eh, mungkin kalau saya sih, kalau untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya, gimana menyeimbangkan antara memahami guru sebagai panggilan, tapi juga eh, diseimbangkan gitu. Bukan berarti guru itu sebagai sesuatu yang non-profit, artinya bisa dieksploitasi tanpa gaji gitu, istilahnya lah ya. Eh, ya balik lagi sih sebenarnya. Eh, ketika ketika ada suatu, kita jangan terjebak sama dua kutub yang berbeda dan menganggap bahwa kita harus ada di satu kutub yang itu saja gitu. Jangan jangan kita terjebak di satu pemikirannya seperti itu. Jadi eh, yang wajar-wajar aja. Namanya namanya guru profesi, semua profesi ya butuh butuh gaji yang layak gitu. Butuh penghasilan yang layak. Eh, tapi di sisi lain ya memang gaji itu bukan segalanya gitu. Jadi mungkin dan dalam pendidikan juga sebenarnya ini harus diperhatikan gitu. Jadi kayak antara ilmu teknis maupun ilmu yang hulu seperti filsafat itu bukan sesuatu untuk yang dibenturkan, tapi eh, filsafat itu sebagai dasar dari ilmu yang hilir. Dan ketika ada orang yang menekuni ilmu yang hilir, eh, ilmu-ilmu keteknikan atau eh, ilmu-ilmu yang praktis, itu bukan berarti dia lebih rendah dari orang yang menekuni ilmu-ilmu yang lebih di awal eh, di hulu gitu, seperti misalnya teologi atau filsafat. Jadi paradigma yang seperti itu harusnya udah nggak ada lagi sih. Eh, jadi baik baik teknis maupun non teknis, baik yang ilmu murni maupun ilmu terapan, itu bukan sesuatu yang untuk dibanding-bandingkan lah. Memang memang beda bidang aja gitu. Dan bukan berarti pula orang yang menekuni ilmu teknis itu nggak perlu belajar ilmu yang mendasarinya gitu. Kita perlu mengenal, tapi eh, ya ya balik lagi, kita mengenal bukan karena menganggap ada satu yang lebih superior, ada satu yang lebih inferior. Ya itu sih. Yang penting ya kita, Suaranya agak hilang ya. Oh, oke. kita Gak apa. memperlakukan juga terkait dengan penghasilan gitu. Ya seberapa banyak dia bekerja, ya harus sebegitulah dia dibayar gitu. Eh, jangan ada kecurangan gitu. Ketika orang udah bekerja begitu berat, tapi dikasih gajinya juga cuma sedikit gitu. Dan di sisi lain juga eh, ya balik lagi, nggak ada pekerjaan yang hina, nggak ada pekerjaan yang lebih. Oke. Mulia. Tapi ini masih manusia banyak bikin pekerjaan, misalnya mungkin ya kita tahu lah ya kalau di Indonesia ada banyak ormas yang rasanya dibuat dibuat-buat gitu.
gitu. Saya bukan bilang ormas itu nggak boleh, tapi ya kita tahu ada ormas yang didirikan ya cuman buat mewadahi pengangguran aja gitu. Jadi mereka nggak bekerja, nggak punya tujuan, tapi ya dapat du- eh, nggak benar gitu. Dan ya yang ya dan nah yang paling susah ya ini sih soal mengendalikan keinginan gitu. Namanya manusia ya pasti punya keinginan dan namanya keinginan ya itu nggak selalu rasional dan ya memang sebenarnya nggak rasional. Namanya juga keinginan, bukan bukan kebutuhan. Nah, di bagian mengendalikan keinginan itulah yang paling yang paling penting gitu, yang paling penting untuk diperhatikan. Soalnya ya kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita bisa sampai pada kapitalisme ya karena keinginan, karena kita mau sesuatu, karena kita mau sesuatu yang lebih, sesuatu yang lebih enak gitu. Jadi eh, kita mencoba untuk misalnya dapat uang yang lebih banyak, kita membuat sistem ekonomi yang memungkinkan kita bisa dapat uang lebih banyak. Nah, itu yang perlu dihindari. Jadi, nah ya masalahnya kan ya kita sebagai sesama manusia kita juga masing-masing punya keinginan. Jadi kalau kita lihat dari pasang surutnya ya, dari zaman feodal, zaman abad pertengahan, eh, misalnya waktu itu kasta para pendeta atau pemimpin agama itu jadi kasta yang paling tinggi dan itu dijaga gitu. Karena para para petinggi itu mereka mau mempertahankan pemuasan keinginan mereka gitu. Jadi ketika ada hal yang baru, ada demokratisasi pendidikan, ya demokratisasi pendidikan itu pasti uh, dianggap sebagai musuh gitu. Dan ternyata setelah misalnya demokratisasi pendidikan Calvin ini, pun kita melihat bahwa muncul kelas-kelas menengah yang punya kemampuan berpikir dan muncul kelas bourgeois gitu, yang punya kemampuan pendidikan sehingga mereka punya kekuatan ekonomi lah, punya kekuatan ekonomi dan akhirnya mereka menciptakan sistem yang ya ada yang menciptakan sistem yang kapitalistik ya memang ada juga mungkin yang kaum kaum terdidik ini yang uh, tetap uh, tetap memperhatikan sisi humanisme dari pendidikan itu jadi uh, ya kita juga tahu banyak orang-orang terdidik yang malah hadir juga untuk memperjuangkan kesetaraan ekonomi gitu. Nah ya itu dia jadi ketika ada dua macam pendidikan, baik teknis non teknis, untuk mendapatkan profit, untuk mendapatkan pekerjaan, maupun yang sifatnya non profit seperti teologi, itu bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan gitu. Mana yang lebih baik, mana yang lebih penting, apakah sains lebih penting daripada ilmu sosial, apakah ilmu sosial lebih penting, apakah filsafat lebih penting dari ilmu sosial dan ilmu alam, itu bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan. Yang yang penting adalah kita tahu batasan diri kita, tahu diri lah istilahnya. Dan ya itu, jadi ini juga sih salah satu alasan ya, walaupun saya latar belakangnya pendidikan sains, menurut saya eh, sebagai manusia juga kita perlu memperhatikan sisi humanisme dari pendidikan gitu. Jadi jangan sampai kita lewat dari batas kita sendiri. Itu aja sih. Kita perlu membatasi diri lah intinya. Oke, thank you. Ya saya udah sharing-sharing juga tadi cukup banyak yang di-sharingkan. Oh, ini ada pertanyaan dari Gap juga. Jadi gini, Gap sebenarnya eh, Calvinisme itu adalah cabang terbesar dari kekristenan Protestan. Jadi Protestan itu kan ada ya kalau kalau belajar Protestan itu cabangnya banyak banget. Tapi secara garis besar lingkup kalau kalau tahu gereja-gereja Protestan gitu yang terkenal yang lebih
lebih apa namanya mainstream gitu. GKI, GPIB, HKBP, enggak HKBP juga sih, GPIB gitu. Itu adalah gereja-gereja Calvinis atau at least secara akar merupakan akar dari Calvinisme gitu. Jadi sebenarnya Calvinisme itu adalah suatu suatu basic dari kekristenan Protestan yang banyak beredar di negara-negara Barat dan negara-negara yang mengalami kolonialisme Barat gitu. Jadi kayak tadi eh, Nathan bilang, sebenarnya love it or hate it, pengaruh Calvinisme itu juga banyak terasa di negara-negara kolonial gitu. Kayak misalnya Belanda itu kan negara Protestan kan dulu itu kenceng banget. Nah itu emang banyak pengaruh dari Calvin gitu. Dan yang mana yang itu selama mereka di Indonesia ada pengaruh-pengaruh misionaris dari Belanda ke Indonesia juga. Jadi pengaruhnya kemana-mana gitu memang. Nah, apakah aspek Calvinisme itu ada di sekolah Kristen? Jelas, terutama sekolah Kristen Protestan. Kalau sekolah Katolik nggak ada lah ya. Calvin siapa sih gitu. Tapi di sekolah Kristen Protestan memang bagaimana Calvin menstruktur pendidikan, bagaimana Calvin itu melihat pentingnya pendidikan iman untuk didaraskan, untuk dikhotbahkan gitu. Itu masih sering kerasa banget sih di sekolah-sekolah Kristen gitu. Mungkin itu sih kalau yang dari aku pengen coba jawab dari Kak Gap. Yes, sekolahku sih namanya sekolah Kristen Calvin sih. Langsung. Sekolahnya Nathan ya. Tapi ya kayaknya kalau ya even kayak di US tuh banyak private school dari Calvinis juga awalnya, ya. Tapi akhirnya mereka jadi liberal sekarang sih. Akhirnya pecah-pecah-pecah semua. Princeton University jadi Princeton Theological Seminary, jadi Calvin, eh, jadi Westminster Theological Seminary, pecah 3 kali tuh. Ya, Ada yang Puritan, ada yang udah liberal. Dari ya. Kak Fajar juga ada nih. Menurutku di era sekarang terlalu naif jika kita mengartikan guru sebagai panggilan yang dimana dalam konsep pendidikan kapitalistik hari ini terdapat relasi produksi antara pendidik dan peserta didik. Mungkin kita sering dengar slogan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Menurutku hal ini lah salah satu penyebab yang menjadikan guru hanya sebagai profesi ladang amal, sehingga upah guru hari ini semakin dikerdilkan. Jika guru adalah profesi pengabdian belaka, menurutku gaji polisi dan tentara harusnya lebih rendah daripada guru. Ya, gaji polisi tentara juga sebenarnya nggak gitu tinggi ya, tapi dompet titipannya banyak kayaknya. Salam-salaman duit itu juga banyak sih. Ya. Tapi itu setuju ya kayaknya. Karena sekarang kalau kita lihat guru-guru itu digaji bahkan di private institution ya guru-guru digaji rendah. Duit lebihnya ini buat dibilangnya perluasan sekolah, buat ya bikin sekolah baru Perbaikan atau apa. fasilitas. Ya, bahkan di sekolah internasional guru lokal digaji bisa 7 juta 10 juta. Guru ekspat digaji 50 80 juta. Tetap ada Iya betul. yang digaji lebih tinggi. Di negara kapitalistik, guru digaji tinggi. Gaji guru bukan parameter apakah pendidikan sudah kapitalistik. Kalau Tapi kayak aku di jadi US itu sebenarnya digaji karena lewat pajak orang juga ya, lewat pajak pekerja lain. Hmm. Tapi bukan berarti ya, duh, banyak dulu catanya, bentar ya. Dari Kak Rohman nih, pengaruh hierarki keilmuan memang pengaruhnya sangat kuat sampai hari ini. Banyak pengaruh agama yang tetap memposisikan ilmu agama yang paling utama. Aduh, hilang lagi. Bentar. Sehingga mengabaikan ilmu lainnya ini saya temukan dalam Islam tradisionalis dan beberapa sinode dalam Kristen. Pengalaman kuliah Fakultas Teologi Islam dan Kristen. Menarik. Dari Kak Gap, tapi hanya karena US citizen bisa jadi guru bahasa Inggris. Oke, saya lagi malah menurut saya ini guru IF kali ini. Malah kayak saya malah menurut saya parameter negara kapitalistik adalah munculnya jurusan yang diagungkan STEAM. STEM kali ya. Kalau STEM kan ada Nah, artnya.
Biasanya kalau negara ini mah STEM doang nggak ada art. Nggak ada artnya. Baiklah. Oke, menarik menarik. Tapi iya sih, dalam artian pendidikan sekarang itu ya emang itu sih susah emang untuk cuma berfokus guru sebagai panggilan ya karena itu merupakan ruang-ruang eksploitasi di dunia yang kapitalistik sekali gitu. Jadi mungkin memang perlu sebagai landasan untuk bergerak memang penting untuk melihat itu sebagai panggilan. Tapi bagaimana menavigasi di tengah dunia yang begitu kejam secara sosial politik ekonomi ini ya itu ya saya sih berharap kalian pada berorganisasi ya bagi yang guru-guru gitu. Bagi yang nonton ini mungkin tar juga ya berorganisasi lah supaya tidak ditindas terus sama yang punya modal dan kuasa. Betul. Atau mungkin Terus, kalau gaji guru tuh 50 juta itu jadi panggilan semua orang ya kayaknya. iya. Nah itu aku jadi mikir karena tadi kayak saya ngomongin negara kapitalistik, aku jadi mikir mungkin bukan negara kapitalistik ya, tapi aku ingat welfare state yang di Skandinavia. Kita kan sering ngagung-ngagungin Skandinavia gimana gitu. Tapi ingat waktu di sana kan ya jumlah orang yang nggak segitu banyak, pendidik bisa fokus ke lebih sedikit orang, dan juga secara infrastruktur dan secara pelatihan, secara welfare, kesejahteraan amat sangat didukung gitu ya. Jadi eh, mungkin itu sih. Mungkin ada beberapa hal dari Finland model lah, Nordic model yang sebenarnya susah dilakukan di negara lain. Tapi sampai sekarang aku masih bingung mencari model apa ya kesejahteraan guru yang lebih interesting dari itu sih. Itu. Mantap. Jadi kaget lagi nih. Gimana ya temanku lulusan STEM fokus di WASH tapi susah juga nyari kerja. Kemarin aku datang ke acaranya Pak Gita Wirjawan. Beliau juga bilang investing in teacher welfare is a huge investment in nation building. Mencontoh Singapura. Hmm, Apakah berarti karena negara tidak menginvestasikan banyak pada guru, berarti negara ini tidak berminat menginvestasikan pembangunan negara terhadap nation building? No comment. ya mungkin ada negara-negara yang lebih fokus buat ekstraksi gold kali ya, sama nikel. Nggak tahu negara apa sih. Ya, apa sih? Nggak tahu. Illegal mining biasanya. Ya. Oke. Wah, mantap nih, udah 1,5 jam juga. Mungkin udah nggak banyak lagi dari teman-teman. Tapi tenang aja, kita masih ada besok. Bahas ketika pedagogi in Dark Times, Henry Giroux, Widih, Dark and Dark. mantap. In Dark Times. Terus di hari Minggu kita juga bakal bahas John Amos Comenius. Nah, Comenius ini juga lumayan banyak dipakai di sekolah-sekolah Kristen ya. Nggak tahu sih sekolah lain iya atau enggak. Kalau di sekolah aku sih iya juga sih. Nanti yang bawain Baiklah. juga orang-orang ini nih, yang dari kecil di gereja Reform. Jadi, Hmm, tapi udah lu mulai sesat juga kata-kata orang-orang Reform. Dan minggu baiklah. depan kita masih ada 4 kelas lagi. Kita masih ada kelas adat satu, 2 kelas pendidikan. Oh enggak. Minggu depan kita udah nggak ada kelas pendidikan ya. Minggu depan kita cuma ada kelas adat dan kelas pedagogi kritis. Nanti 2 minggu lagi mungkin baru mulai bahas pendidikan lagi. Kita libur seminggu dulu. Di batch ketiga ya kita mulai lagi. Tapi ya thank you banget Kak Kristan dan teman-teman sekalian yang sudah sampai 1,5 jam di hari Jumat malam ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Thank you banget Kak Kristan. Mungkin Thank you. dari Kak Thank Kristan, you. kata terakhir. Kalimat terakhir dari Kak Kristan apa? Apa ya? Dalam Kristus tidak ada laki dan perempuan. Jadi pendidikan itu adalah hak bagi segala jenis manusia. Wih, mantap. Sip. Semoga Thank you kita kalau semua gitu. terus
Kak Semoga Krisna. kita semua terus mendemokratisasi pendidikan lah. Let's go. Mantap. Thank you Kak Krisna. Thank you teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.